Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Winingsi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Pembahasan pertama yaitu ada ukuran pemusatan data. Mari kita simak tentang tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa mean, modus, dan median, menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Yang B, ada uraian materi. Pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan mempelajari ukuran pemusatan data yaitu rata-rata hitung atau mean, modus, dan median dari data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 1. Rata-rata atau mean data berkelompok. Rata-rata atau mean data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 cara yaitu A. Cara rumus umum rata-rata hitung. Rata-rata atau mean disimbolkan dengan X sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah F4 dikali X4 ditambah Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn. Keterangannya, X1 yaitu nilai tengah kelas ke I, atau misalnya ini X1 sama dengan nilai tengah kelas ke-1. Sama aja, yang frekuensi juga Fi sama dengan frekuensi kelas ke I. Misalnya Fi-nya ini yang ke-1 atau kedua. Jadi ini frekuensi kelas kedua. Kemudian yang B, cara simpangan rataan atau rataan sementara. Yaitu rumusnya XS ditambah sigma Fi dikali Di per sigma Fi. Keterangannya, XS ini sama dengan rataan sementara nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. F1-nya frekuensi kelas ke-1. Di-nya selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Di-nya tuh sama dengan X1 dikurang XS. Kemudian yang C, cara pengkodean atau cara coding. X sama dengan XS ditambah P dikali sigma Fi dikali UI per sigma Fi. Keterangannya, XS-nya itu rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Fi-nya frekuensi kelas ke I. P-nya panjang kelas. UI-nya kode. Dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas XS, kode bulat negatif berurutan -1, -2, -3 untuk kelas-kelas sebelum XS, dan kode bulat positif berurutan +1, +2, +3 untuk kelas-kelas sesudah XS. 2. Modus data berkelompok. Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Modus data berkelompok ditentukan dengan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. L adalah tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar. P-nya panjang kelas interval. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. D2-nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Yang ketiga, median data berkelompok. Apa itu median? Median adalah
ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus ME sama dengan L tambah P dikali N per 2 dikurang F per Fm, di mana median terletak pada datum ke N per 2. Keterangan: L tepi bawah kelas median, P panjang kelas interval, F frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, Fm frekuensi kelas median, N-nya banyak datum. Yang keempat ada kuartil. Apa sih kuartil itu? Kuartil itu jika kumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapat 3 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan kuartil. Berikut gambarnya. Kuartil bawah kita menggunakan 1/4, Q1-nya yaitu 1/4. Kuartil tengah Q2-nya yaitu 2/4. Kuartil atas Q3 kita menggunakan 3/4. Kemudian ada kuartil data berkelompok ditentukan dengan rumus I1 sama dengan LI ditambah P dikali I per 4N dikurang FI per FI, di mana Q1 adalah pada datum ke I dikali N per 4 untuk I sama dengan 1, 2, 3. Keterangannya, L1 yaitu tepi bawah kelas kuartil ke I, P panjang kelas interval, Fi frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil ke I, Fi frekuensi kelas kuartil ke I, N banyak datum. 5. Desil. Jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan desil. Desil data berkelompok ditentukan dengan DI sama dengan LI ditambah P dikali I dibagi 10N dikurang FI per FI, di mana DI adalah pada datum ke I kali N per 10. Keterangan: LI tepi bawah kelas desil ke I, P panjang kelas interval, sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ke I, Fi frekuensi kelas desil ke I, N banyak datum I 1 sampai 9. Selanjutnya kegiatan pembelajaran 2, yaitu ukuran penyebaran data. A. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Yang B. Uraian materi. Apa sih ukuran penyebaran data itu? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan mempelajari ukuran penyebaran data berkelompok yang meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan ragam varians. 1. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Simpangan rata-rata atau mean deviation dari data X1, X2, X3, atau Xn dirumuskan dengan SR sama dengan sigma NI sama dengan 1, nilai mutlak dari XI dikurang X per N. Keterangan XSR simpangan rata-rata, N banyaknya datum, XI datum ke I, X rata-rata hitung atau mean.
2. Ragam dan simpangan baku. Ragam atau varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Ragam dari kumpulan data X1, X2, X3, atau Xn didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau mean dinotasikan dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma Ni sama dengan 1 dikali Xi dikurang X pangkat 2 dibagi N. S2 yaitu ragam atau varians, N banyaknya datum, Xi datum ke I, X rata-rata hitungan. Akar kuadrat dari ragam disebut simpangan baku atau standard deviation yang dirumuskan S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma Ni sama dengan 1 dalam kurung Xi dikurang X pangkat 2 dibagi N. Berikut tadi penjelasan dari saya. Mari kita mengerjakan soal yang telah saya siapkan. Tabel di samping memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Nusantara. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan mean, modus, dan median. Sebelum mengerjakan soal, sebaiknya kita mencari Xi-nya terlebih dahulu. Dengan cara tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas, lalu dibagi 2. Semisal 21 ditambah 25 dibagi 2, hasilnya yaitu 23. Setelah Xi-nya kita dapat, kita kalikan Fi-nya dikali Xi-nya. Kemudian setelah dikalikan dijumlahkan semuanya, yaitu di sini hasilnya menjadi 1865. Setelah mendapatkan hasil Fi dikali Xi, mari kita jawab soalnya. Yang A, kita mencari mean. Rumus mean yaitu X sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi sama dengan 1865 dibagi 50 dengan mendapatkan hasil yaitu 37,3. Yang B, kita mencari modus yaitu MOL ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah 2. Dengan yang sudah diketahui, mari kita masukkan MO sama dengan L-nya yaitu 35,5 ditambah P-nya 5 dikali D1-nya 5 dibagi D1-nya 5 dan D2-nya 4. Jadinya 5 ditambah 4. Yaitu dengan hasil 35,5 ditambah 5 dikali 5/9. MO-nya sama dengan 35,5 ditambah 25 dibagi 9, yaitu dapat 25 itu 5 dikali 5. Jadi 25 dibagi 9 itu hasilnya 2,7. Itu kita desimalkan. Lalu hasil dari MO-nya sama dengan 35,5 ditambah 2,7 yaitu hasilnya 38,2. Selanjutnya yaitu median ME sama dengan L ditambah P dikali N dibagi 2 dikurang F per Fm. ME L-nya yaitu 35,5, P-nya 5, N-nya itu 50, F-nya 33, Fm-nya 14. Dimana kita dapatkan dari soal yang sudah kita ketahui. Lalu ME sama dengan 35,5 ditambah 5 dikali 25 ini dapat dari 50 dibagi 2 dikurang 50 dibagi 2 itu 25, kemudian dikurang 33 dibagi 4. Jadi ME sama dengan 35,5 ditambah 5 dikali min 8 dibagi 14. Min 8 didapatkan dari 25 dikurang 33. Kemudian ME sama dengan 35,5
ditambah 5 dikali min 0,571. Ini didapatkan dari min 8 dibagi 14 itu kita bagi menjadi pecahan desimal. Kemudian ME sama dengan 35,5 ditambah min 3,55. Hasilnya ME 31,95. Jadi kesimpulannya nilai rata-rata atau mean yaitu 37,3 kg. Lalu modus berat badan siswa SMA Nusantara yaitu 38,2 kg dan median siswa SMA Nusantara yaitu 31,95 kg. Baik, itu tadi penjelasan dari saya beserta jawabannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.